إلهي لست للفردوس أهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Pagi ini saya ingin menjawab curhatan orang nih ya. Pak Mariono, saya telah melakukan hubungan terlarang dengan seorang laki-laki yang kemudian saya hamil. Belakangan saya tahu laki-laki itu telah beristri, kemudian menyuruh saya menggugurkan kandungan saya nih Pak. Tapi saya takut dosa. Kalau saya teruskan, saya juga takut memberitahu orang tua saya, karena orang tua saya lagi ada sakit parah. Kalau tahu saya melakukan perbuatan seperti ini, khawatir orang tua saya terjadi apa-apa. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Haruskah saya menggugurkan kandungan atau lapor orang tua? Atau saya paksa laki-laki itu untuk menikahi saya? Oke, jawaban saya, kalau pilihan menggugurkan kandungan, apapun alasannya jangan sampai dilakukan. Mengapa? Itu dosa besar. Jadi membunuh bayi dalam kandungan, apakah itu anak dari pernikahan yang sah atau dari hubungan zina atau hubungan terlarang, itu dosa besar. Jangan ya. Satu. Yang kedua, dampaknya nanti akan terngiang-ngiang, ada beban psikologis, merasa dosa berlebihan, nanti hidupnya juga tidak akan bahagia. Orang kalau yang pernah menggugurkan kandungan, apalagi anak itu tidak berdosa, maka dia akan terbayang-bayang telah melakukan perbuatan yang tidak baik, dan itu hidupnya susah akan bahagia karena terbayang-bayang terus. Jangankan menggugurkan kandungan bayinya yang sehat ya, apalagi dengan cara melakukan perbuatan dosa. Yang menggugurkan karena terpaksa saja, itu juga beban psikologisnya tidak ringan ya. Misalnya kan bisa saja bayi ini harus digugurkan, kata dokter kalau bayi ini tidak digugurkan maka ibunya akan kena masalah penyakit atau penyakitnya lebih parah. Itu saja seorang ibu perasaan berdosanya luar biasa, karena ibu sejati lebih bagus dirinya mati daripada anaknya mati gitu ya. Apalagi ini dari perbuatan yang tidak baik ya, kemudian bayinya sehat pula, digugur pun kan pula itu kan. Jadi ada dua, dosa besar, nanti akan mengalami beban psikologis yang luar biasa. Jauh lebih baik anak itu diurus, dibesarkan, kita rawat, kita didik dengan yang baik. Insya Allah sesulit-sulitnya mendidik anak dari hubungan yang tidak baik, jauh lebih bahagia, jauh lebih nyaman masa depannya daripada menggugurkan kandungan. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, apakah saya harus lapor orang tua? Karena hakikatnya kalau tanggung jawab orang tua ini kan anak ini sampai menikah ya. Kalau anak laki-laki kan sampai balik. Lalu ya itu tergantung kebutuhan. Menurut saya kalau lapor orang tua nih kan, kebutuhannya pertama, kalau kita mau akad nikah dengan laki-laki itu memang wajib lapor. Kenapa wajib lapor? Ya kan butuh wali. Tidak mungkin kita menggunakan wali yang tak betul. Kalau mau menggunakan wali hakim, mbak penghulu, bapaknya masih hidup, walinya masih ada, bisa saja kita tidak lapor orang tua. Misalnya kalau sekedar ibu ya, artinya walinya sudah putus, kan kita mau akad nikah harus wali hakim. Tapi kalau bapak masih ada, bapak masih tidak ada, lari ke kakek, kakek tidak ada, saudara bapak dan segala macamnya, berarti mau tak mau, kalau mau akad nikah lapor. Nah, tapi kalau belum mau akad nikah, menurut saya pertimbangkan dulu ngadu kepada orang tua kalau memang orang tuamu sakit. Tapi kalau kamu ngadu
Ya boleh-boleh saja ya, karena memang orang tua itu kan tempat kita berlindung, tempat kita bertanya, tempat kita curhat. Cuman pertimbangan faktor lain kalau orang tua sakit. Tapi kalau mau akad nikah, mau tak mau harus lapor ya. Lalu apakah suami itu atau laki-laki itu dipaksa menikah dengan saya, Pak? Iya, kalau mau dipaksa mau nikah, mau nggak dia? Karena kalau laki-laki tidak mau, bagaimana lagi? Karena dia harus mengucap. Kan laki-laki itu harus mengatakan, aku terimanya dengan mas kawin yang tersebut. Kalau dia tidak mau, bisa. Kalau ngadu ke polisi, bisa nggak? Ya bisa saja, berarti laki-laki itu tidak bertanggung jawab misalnya. Tapi kan kalau sang wanita itu juga ngadukan balik bahwa dirimu telah melakukan hubungan zina, ya berarti kan dirimu salah juga kan. Nah, artinya memang persoalan ini ribet. Laki-laki juga bisa kita persoalkan karena melakukan perbuatan tidak menyenangkan, karena mengingkari janji dan segala macam, karena berbohong itu kan pidana. Contohnya misalnya dulu dia mengatakan saya masih bujang, tahu-tahu punya istri, kan berarti bohong. Ada nggak bukti? Misalnya dia mungkin dirimu pernah mengorbankan sesuatu, apakah uang, apakah kalung, apa segala macam, ternyata dia ingkar, kan itu jadikan bukti kalau memang ada. Kalau tidak ada gimana? Karena si perempuan itu juga bisa ngadukan dirimu juga melakukan perbuatan yang ya katakanlah selingkuh atau zina. Jadi ini sebenarnya mundur kena, maju kena, kecuali sang wanita itu mau dipoligami atau cerai dulu baru bisa. Tapi kalau tidak ya sudah. Nah, jalan tengahnya satu, tobat. Karena dirimu sudah salah, kenapa mau melakukan perbuatan zina sampai hamil? Nah, perkara suami laki-laki itu sudah menikah itu soal beda. Ini karena dirimu kenapa mau sebelum akad nikah, jelas tobat. Yang kedua, sabar ya. Siapa tahu ini ujian, siapa tahu ini keliruan, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Itu kedua ya. Yang ketiga, ya tetap cari celah, cari jalan. Pertama untuk menyelamatkan kandungan. Ya, jangan ikuti laki-laki itu. Kalau laki-laki pula kamu ikuti, dia setan, dirimu setan juga ya. Jangan pernah diikuti laki-laki yang seperti itu. Pertahankan bayi itu, jangan terkesan dirimu membunuh. Salah satu cara membunuh itu misalnya dilahirkan tetapi tak diurus, itu kan membunuh juga namanya ya. Apalagi sampai minum obat, minum nanas muda dan segala macam, itu juga berakibat sama dengan membunuh ya. Kemudian yang terakhir ya, kepada laki-laki ya, janganlah menjadi laki-laki yang biadab. Sudahlah berzina, mengkhianati istri ya, dengan melakukan perselingkuhan, selingkuhannya hamil suruh bunuh pula, itu kan dosanya berlipat-lipat itu. Selingkuh artinya mengkhianati istri, zina pula, membunuh bayi pula, itu dosanya berlipat-lipat itu. Tapi andaikan istrimu mau merelakan dirimu berbagi, ya silahkan saja nikahi dengan cara baik-baik ya. Dan kepada wanita yang sudah terlanjur melakukan perbuatan tak baik tadi ya, jangan diulangi lagi ya. Kadang-kadang kita ini ketika ada masalah curhat, ketika ada masalah menyesal, nanti ketika sudah aman-aman ngulang lagi. Itu namanya sama dengan tobat sambal itu ya. Sudahlah, menghadap Allah, minta maaf, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Dalam hidup kita ini tidak ada yang sempurna, oleh karena itu kita selesaikan satu-satu ya, bagaimana caranya kita agar dalam hidup ini menjadi yang terbaik. Saya kira itu ya teman-temanku, khususnya ke bertanya, mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.